Oke, kita masuk ke masalah yang ketiga, yaitu tentang masalah arus maksimum atau aliran maksimum dari suatu lintasan. Masalahnya, menentukan rute berbagai macam perjalanan dari pintu masuk ke tempat tujuan wisata dengan memaksimumkan jumlah perjalanan per hari. Jadi tujuannya adalah untuk memaksimumkan jumlah perjalanan. Diasumsikan alat transportasi akan kembali dengan rute yang sama dengan perjalanan berangkat. Artinya alat transportasinya di mana dia berangkat, jalan perginya ke sana lagi mereka pulang. Sehingga analisisnya hanya dititik beratkan pada perjalanan keberangkatan. Batasannya, untuk alasan tertentu, maka batasan yang ketat ditetapkan pada jumlah perjalanan yang diperbolehkan pada suatu hari untuk setiap ruas jalan dan setiap arah. Rumus formalnya terdapat suatu jaringan berarah dan terhubungkan dengan satu simpul pemasok, satu simpul penampung, dan simpul lainnya yang merupakan simpul perantara. Nah, sebelumnya kita udah belajar tadi tentang simpul pemasok, simpul penampung, dan simpul perantara. Pada suatu kapasitas busur yang ada, diinginkan jumlah arus terbesar dari simpul pemasok menuju simpul penampung. Artinya, kita ingin memaksimumkan. Masalah ini dapat diselesaikan dengan metode simplex atau dengan suatu algoritma yang disebut dengan algoritma lintasan penambah atau augmenting path method. Algoritma ini didasarkan pada jaringan sisaan atau residual network dan jalan lintasan penambah atau augmenting path. Definisinya, the maximum flow teknik itu adalah untuk menentukan alur maksimum dari sejumlah kuantitas untuk dalam suatu aliran jaringan. Nah, contohnya, teknik ini bisa menentukan maksimum jumlah kendaraan yang digunakan. Kalau dari contoh sebelumnya kita bilang itu jumlah perjalanan, di sini juga menentukan maksimum jumlah kendaraan yang digunakan dan kita gunakan dalam satu jalan aliran network of road from the one location to another, pada satu lokasi ke lokasi lainnya. Jaringan sisaan. Pada setiap busur berarah dari I ke J yang tidak memiliki busur berarah dengan arah kebalikannya atau J ke I, ditambahkan suatu busur berarah kebalikannya dengan kapasitas O atau 0. Dilakukan penyesuaian kapasitas busur dalam jaringan kerja sisaan disebut dengan kapasitas sisaan dengan cara sebagai berikut. Setiap penambahan arus sejumlah delta ke busur I ke J pada jaringan aslinya, maka kapasitas sisaan pada busur J ke I ditambahkan sebesar delta. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di contoh soal. Lintasan penambah, suatu lintasan berarah dari simpul pemasok menuju simpul penampung dalam jaringan sisaan sedemikian rupa sehingga setiap busur dalam lintasan memiliki kapasitas sisaan yang positif. Nilai minimum dari kapasitas sisaan ini dikatakan sebagai kapasitas sisaan dari lintasan penambah. Algoritmanya, identifikasi suatu lintasan penambah dengan mencari beberapa lintasan berarah dari simpul pemasok menuju simpul penampung dalam jaringan sisaan sedemikian rupa sehingga setiap busur dalam lintasan tersebut memiliki nilai kapasitas sisaan positif. Jika tidak terdapat lintasan penambah, maka jumlah arus bersih telah menunjukkan pola arus yang maksimum. Identifikasi kapasitas sisaan C dari masing-masing lintasan penambah ini dengan cara mencari nilai kapasitas sisaan minimum dari busur-busur yang terdapat dalam lintasan ini. Tentukan kapasitas sisaan C bintang dengan cari nilai maksimum dari C pada langkah kedua, kemudian kurangi kapasitas setiap busur pada lintasan penambah ini sejumlah C bintang, tambahkan kapasitas setiap busur perlawanan arah dengan lintasan ini sejumlah C bintang. Nah, kita masuk ke contoh. Jaringan yang kita gunakan tetap sama. Itu jaringannya adalah yang tadi dari O ke F, tapi kita dengan ketentuan ini adalah jumlah perjalanan atau jumlah kendaraannya.
Diketahui jaringan kerja berikut dengan angka-angka di dekat simbol menunjukkan banyak perjalanan. Oke, di sini udah temukan banyaknya perjalanan yang diperkenankan dari simbol tersebut. Jadi, yang diperkenankan di sini adalah cara membacanya adalah O ke A bisa maksimum perjalanannya sebanyak 5. Sebaliknya, A ke O itu tidak ada perjalanan karena di sini nilainya 0. Di O ke B jumlah maksimum perjalanannya 7, O ke C jumlah maksimum perjalanannya 4. Begitu seterusnya cara bacanya. Kalau misalkan di dua sisi ada, berarti A ke B bisa 1, B ke A bisa 1. Oke, kita lanjut. Cara menentukannya, ini dia data yang sudah ditetapkan tadi, ini datanya. Iterasi pertama, salah satu lintasan penambah adalah, nah, caranya yang pertama kita tujuannya kalau masalah arus maksimum tujuannya tetap sama dengan shortest path dari titik awal ada ke titik tujuan, tapi kita ingin menentukan mana jalur yang maksimum atau perjalanan yang maksimum. Kalau shortest path kita tentukan mana yang terpendek. Sekarang kita coba dengan iterasi 1. Untuk menuju ke F, kita bisa lewat jalan apa? Dari O, kalau yang kita lihat dari sini, dari O bisa ke B, B bisa ke A, ini B bisa ke E bisa ke F. Atau dari O bisa ke A bisa ke D bisa ke F. Atau ini O bisa ke C bisa ke E bisa ke F. Untuk penentuan ini pun urutannya berdasarkan jumlah yang terbesar. Kita lihat dari O bisa A, B, C. Mana yang besar berarti yang dia tentukan adalah ke B. B bisa ke A, bisa ke D, bisa ke E. Yang mana yang besar ke E, berarti dia ke E dulu. Mana yang besar ke F, berarti F. Begitu seterusnya. Di sini dikatakan dengan nilai C-nya minimal 7 adalah jarak O ke B, 5 adalah jarak B ke E ke F adalah 6. Untuk menentukan nilai C tadi, C adalah nilai yang paling minimal dari 3 angka ini, berarti 5. Sekarang kita tentukan lagi. Untuk O bisa ke A, bisa ke D, bisa ke F. Mana yang lebih O ke A itu 5, A ke D itu 3, D ke F itu 9. Mana yang lebih kecil itu adalah yang ke AD berarti 3. Kemudian O ke C itu adalah 4, C ke E itu ada 4, E ke F ada 6. Mana yang kecil? 4. Oke, ini dia. Karena kita menentukan nilai C bintang itu diperoleh dari nilai maksimum 3 angka sini. 3 angka minimumnya. Maksimum dari 5, 3, 4 itu 5. Maka tugaskan arus sejumlah 5 pada lintasan dengan kapasitas sisaan 5 sehingga dihasilkan jaringan kerja sisaan berikut. Oke, caranya yang dipilih adalah yang ini. OBEF. Caranya adalah, nah ini langsung hasilnya. Caranya adalah di sini kita pindahkan, di sini A bisa mengirim di sini 5. Artinya 7 dikurang 5, jadi di sini sisanya 2. Di sini sisa 2 sehingga ini akan kebalikannya bisa jadi di sini ini bisa ini dikurang 5, ini ditambah 5, otomatis di sininya 5. Kemudian OB, B ke E itu 5, di sini berarti 5 kurang 5 jadi 0, di sini jadi ditambah 5. Kemudian E ke F di sini jadi 6 kurang 5 jadi 1, ini jadi 5. Berarti keluarlah di sini sebanyak 5. Oke, ini dia. Jadi tadi kita pilih di sininya 5 masuk 5 kita lewat OBEF, kurang 2 tambah 5 kurang 5 tambah 5 kurang 5 tambah 5. Ini dia hasilnya 2, 5, 0, 5, 1, 5.
Sekarang kita lanjut lagi iterasi dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama didapatkan C bintang 3. Dari mana dapat C bintang 3? Kita coba cari lagi. Dari yang tadi. Tadi ke A. Berarti misalkan O ke A, bisa ke B sama ke D. Kita ke D. D bisa ke F. Itu nilainya minimum dari nilai 5, 3, 9. Ya, seperti itu tadi. 5, 3, 9. Pilih minimumnya 3. Mana lagi? O ke B bisa, B ke E udah nggak bisa karena 0, B ke A bisa, B ke D bisa. B ke D lebih besar, F, D ke F, berarti minimumnya ada 2, O ke B 2, B ke D 4, D ke F 9, sehingga minimumnya 2. Mana lagi yang mungkin? Dari O ke C, C ke E bisa, E ke D juga dulu bisa, E ke F aja langsung. E ke F. Minimumnya nilainya 4, 1. Minimum 1. Kemudian untuk mencari C bintang, kita tentukan nilai maksimum dari 3, 2, 1. Otomatis yang terpilih adalah C3. Pada penambahan lintasan 3 ini diperoleh dari sini kan tadi, berarti lintasan OADF. OADF kita dengan menambahkan 3 di sini berarti kita tambah di sini 3, di sini jadi kurang 3 jadi 2, di sini jadi 3, di sini jadi 0, di sini jadi 3, di sini jadi 6, di sini jadi 3, ditambah 3. Nah, seperti ini hasilnya. 5 tambah 3 dapat 8. Jadi 2, 3, 0, 3, 6, 3. Nah, cara sama lagi. Dengan cara yang sama lagi kita tentukan lagi lintasannya. Oke. Mana lagi? Dari O ke A ke B, dari O ke A ke B, B bisa ke D, D bisa ke F. Dengan nilainya minimum 2, A ke B 1, B ke D 4, B 4, D ke F 6. Dengan minimumnya adalah nilainya 1. Oke, mana lagi arus yang mungkin? OBDF tadi, OBDF tapi nilainya udah beda. OBDF minimumnya ada OB itu 2, BD nya 4, DF nya 6. Minimumnya nilainya adalah 2. OC nya sama, OC EF. Di sini minimum 4, 4, 1. Minimumnya 1. Sehingga nilai C bintangnya adalah 1, maksimum nilainya 1, 2, 1. Yang diperoleh adalah C-nya adalah 2. 2 ini dapat dari mana? Dari lintasan OBDF. Sehingga pada lintasan OBDF kita tambahkan lagi di sini 2, di sininya menjadi 0, di sininya menjadi 7, di sininya menjadi 2, di sini menjadi 2, di sini menjadi 4, di sini jadi 5. Ini keluarlah lagi, ini 8 ditambah 2 jadi 10. Nah, begitu seterusnya sampai iterasi keempat. Caranya sama dengan tadi, kita hitung lagi per iterasi dengan alur yang mungkin yang kita tuju. Kalau misalkannya udah 0 di sini berarti nggak mungkin lagi kita mengirimkan lewat OBDF. Jadi pada iterasi keempat yang mungkin bisa jadi O, A ke B, B ke D, D ke F masih bisa. D
dengan minimumnya sama kayak tadi, 2, 1, 2, 4. Nah, minimumnya adalah 1. Kemudian OC, EF dengan minimumnya 4, 4, 1, tetap 1. Nah, karena ini sama-sama kita pilih salah satu. Di sini C bintangnya pada iterasi keempat, ini iterasi 4, C bintangnya adalah maksimum dari 1 dan 1. Kita pilih 1 dari iterasi ini, maka di sini kita tambahkan lagi 1. Kita pilih ini, berarti ini kurang 1, di sini jadi 4, di sini jadi 0, di sini jadi 2, di sini jadi 1, di sini jadi 3, di sini jadi 3, di sini jadi 6. Oke, ini dia. Di sini jadi tambah 1, jadi 11. Di sini keluarlah 11. Oke, mana sebelum lebih mudah kita langsung memotong aliran yang tidak bisa kita lalui lagi. Ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena alirannya sudah 0. Dengan cara yang sama lagi, mana yang bisa? OA berarti udah nggak bisa lagi, dari A sudah tidak bisa lagi, tinggal sisanya dari O, C, E, bisa jadi O, C, E, F atau O, C, E, D, F. Mana yang mau kita pilih? O, C, D, F itu minimal nilainya 4, 4, 1. Ini yang nilai minimumnya 1. Ini minimal yang 4, 4, 1, 3. Ini minimumnya 1. Terserah kita mau milih yang mana. Nah, di sini dipilihnya adalah yang OCEDF. OCEDF ini dengan 1 otomatis ini kita tambah 1, ini kita kurang jadi 3, ini 1, ini jadi 3, ini 1, ED. Jadi ke sini jadi 0, di sini jadi 2, di sini jadi 2, di sini jadi 7, di sini tambah 1. Ini dia. Nah, dengan cara yang sama lagi, mana yang mungkin? Tadi ini satu lagi, berarti OC ini udah nggak bisa ya. Satu-satunya jalan adalah dari OCEF. OCEF ditambah lagi 1, dikurang 1 jadi 2, ditambah jadi 2, di sini kurang 2, di sini jadi 2, di sini jadi 0, di sini jadi ditambah 1. Jadi totalnya di sini adalah 13. Di sini juga ada 13. Iterasi ke-6 dengan cara yang sama ditetapkan dengan C bintang 1 OCEF. Ini yang terakhir kita jelaskan tadi, sehingga dapat hasilnya seperti ini. Iterasi ke-7 dengan cara yang sama kita dapat lagi. Kira-kira masih ada nggak jalan untuk ke sana? Ternyata masih ada. OC E B. Nah, gini. Ini dia busurnya tak berarah, otomatis dia bisa pergi ke dua arah, dua sisi. Pada iterasi itu dengan cara yang sama bisa lagi, ini sudah nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Ternyata ke sini dia bisa, di sini dia bisa. Otomatis C-nya bintangnya 1, di sini jadinya tambah 1, jadi 1, di sini 3, di sini 1, 3, di sini jadi 4, 1, 0, 4, 1, 8, 13 tambah 1 jadi 14. Ini dia hasilnya. Sekarang tidak ada lagi lintasan penambah, sehingga pola arus terakhir merupakan adalah suatu penyelesaian optimal. Artinya jalur lintasan yang maksimum bisa dilalui ke sini adalah 14, dengan total jaraknya 14 kali. Nah, dimana kenapa ini nggak bisa lagi? Oke, kita runut satu-satu. O ke A nggak bisa lagi ke B ke D karena di sininya udah 0. O ke B langsung nggak bisa. O ke C bisa. C ke B nggak bisa. C ke E oke bisa.
E ke D nggak bisa, E ke F nggak bisa, E ke B bisa, ternyata B ke D tidak bisa, maka jalur ini tidak bisa kita optimalkan lagi, sehingga hasil yang maksimum yang diperoleh adalah 14. Oke, sekian presentasi dengan topik jaringan, analisis jaringan untuk penentuan alur distribusi, penentuan maksimum, arus maksimum, spanning tree, dan shortest path berupa daftar pustakanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Rekan-rekan juga bisa mencari informasi tambahan jika ada kekeliruan yang saya jelaskan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.